Dari pemeriksaan sebelumnya, saya dinyatakan mengalami PCOS, dok. Saya sudah mencoba untuk terapi hormonal, sudah berkali-kali tapi belum juga menunjukkan hasil. Sekarang saya merasa ada benjolan di payudara saya. Saya nggak merasakan nyeri sih, tapi saya khawatir. Itu kenapa ya, dok? Oke, Mbak Jebi, Mas Rizky. Jadi pada saat Anda merasakan mulai menemukan benjolan di payudara, mungkin memang ini ada hubungannya dengan terapi hormonal yang Anda sudah lakukan. Tapi juga bisa merupakan kondisi coincidence ya. Jadi tidak ada hubungan dengan terapi yang Anda alami. Ngomong-ngomong, Mas Rizky sudah periksa sperma analisa belum sebelumnya? Belum, dok. Belum ya. Jadi nanti kita harus lakukan eksplorasi juga kepada Mas Rizky karena ternyata penyebab ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan keturunan atau infertilitas ini tidak semata-mata disebabkan oleh kaum wanita. Sekitar 20% dari kegagalan pasangan untuk mendapatkan keturunan ternyata disebabkan oleh faktor sperma. Oke, ayo kita USG dulu yuk. Ya, jadi dari gambaran USG kali ini memang diagnosis PCOS memang sudah bisa ditegakkan ya Mbak JB. Jadi nanti ada pemeriksaan lab dan pemeriksaan HSG yang harus Anda lakukan untuk follow up selanjutnya. Jadi nanti kita ketemu lagi saat hasil lab dan HSG serta pemeriksaan sperma analisa Mas Rizky jadi. Baik, terima kasih, dok. Sama-sama. Ini sus. Mbak. Ya, ini untuk hasilnya bisa diambil besok ya. Ya, baik sus. Terima kasih. Namaku JB Az-Zahra. Pagi. Wanita dengan seorang suami yang sangat tabah. Ini cerah Namun, ya cuacanya. aku istri yang belum seberuntung istri-istri lainnya. Di keluarga kecil ini, sudah lebih dari 6 tahun kami menikah. Namun, belum dikaruniai seorang buah hati. Aku berangkat dulu ya, Ma. Hati-hati di jalannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Good luck. Semangat ya. Ya. Berangkat dulu, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Permisi dok. Kebiasaan kamu ini masuk ruangan gak pakai ketok pintu dulu. Ini loh dok, saya bawa hasil rekap medik pasien-pasien kita sebelumnya. Kenapa kamu? Lagi senang banget ya sampai senyum-senyum sendiri. Emang ketara banget ya dok? Jadi dok, tadi malam itu saya habis keluar sama gebetan saya dok. Terus saya diajak muter-muter. Terus makan bakso di kenjeran.
Dunia serasa milik berdua, Dok. Ayang Beb. Dasar kamu. Yaudah, makasih ya berkasnya. Sama-sama, Dok. Kenapa, Dok? Nggak apa-apa. Sus, bahagia ya rasanya kalau punya keluarga yang di dalamnya ada seorang buah hati. Selama ini aku merawat anak-anak dengan tulus, bukan semata-mata karena profesiku sebagai dokter spesialis anak, tapi ya karena aku sangat mencintai mereka. Iya, Dok. Saya tahu betul bagaimana dokter memperlakukan anak-anak. Beribu-ribu cara sudah aku lakukan. Sudah aku tulis semua tips-tips bagaimana caranya memiliki buah hati. Tapi ya, sampai saat ini semua itu hanya angan-angan saja. Aku juga berharap suatu saat bisa merawat anakku sendiri, Sus. Mengikuti setiap perkembangannya, berceloteh dengannya, membelainya, memperhatikan senyumnya. Ya, pokoknya semuanya tentang dia yang sekarang masih aku tunggu. Aduh, maaf ya, Dok. Gara-gara saya, dokter jadi galau. Gak apa-apa, Sus. Saya hanya sekedar mencurahkan isi hati saja. Maaf ya kalau terlalu mendramatisir. Apaan sih, Dok? Gak apa-apa. Menurut saya, itu adalah ungkapan perasaan dokter yang sangat tulus. Halah, ngomong-ngomong jalan terus sama Ayang Beb. Kapan ngasih saya undangan nikahan? Pengennya sih secepatnya, Dok. Tapi Ayang Beb bilang perlu mengumpulkan uang. Saya ya hanya bisa sabar, Dok. Yang penting hatinya sudah saya ikat erat-erat. Jangan percaya. Ngomong-ngomong ada pasien baru lagi. Tapi jangan senyum-senyum ya. Nanti anak-anak tuh takut loh sama kamu. Nah, cepet-cepet. Siap, Dok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi sayang. Kenapa sayang? Nggak apa-apa kok. Kamu lagi sakit ya? Enggak, mungkin cuman efek obat aja. Aku nggak apa-apa. Sarapan yuk. Lalu bagaimana keadaan istri saya, Dok? Jadi gini ya Mas Rizky, Iya, Dok. dari pemeriksaannya Mbak Jebi yang sudah dilakukan dari USG-nya, nah kita mencurigakan itu mengarah ke benjolan jinak, jadi bukan benjolan ganas, yang biasa kita sebut fibroadenoma. Nah, untuk benjolan jinak ini kami sarankan emang segera diambil karena untuk tahu kepastian dia jinak atau ganasnya itu
dengan pengambilan benjolan. Nah, pengambilan benjolannya ini bisa dilakukan dengan teknik MIBS. Teknik MIBS itu jadi pengambilan benjolan jaringannya diambil sedikit-sedikit dengan menggunakan alat vacuum assisted biopsy atau VAB. Nah, setelah diambil benjolannya nanti sekalian akan diperiksakan ke bagian patologi anatomi untuk tahu apakah itu jinak benar sesuai dengan kecurigaan kita atau di sana ternyata ada suatu sel keganasan. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok. Baiklah, kalau gitu besok kita akan segera jadwalkan untuk tindakan MIBS-nya ya. Baik, Dok. Mbak Jebi, ini kita sekarang mulai ya tindakannya. Baik dok, bismillah. Relax aja ya, Mbak Jebi ya. Oke, udah selesai Mbak Jebi. Ya, terima kasih dok. Iya. Maaf sebelumnya dok, sebenarnya saya sudah pernah direkomendasikan untuk ke dokter bedah untuk memeriksa benjolan di payudara saya. Namun karena saya belum berani, akhirnya tertunda. Lalu bagaimana hasil MIBS dan biopsinya, Dok? Ya, oke. Tenang dulu ya Pak. Jadi kalau dari hasil MIBS-nya dan benjolannya itu sudah diperiksakan ke bagian patologi, nah ternyata memang tidak ada keganasan, dia hanya fibroadenoma mama aja yang biasa kita sebut FAM. Memang benjolan seperti ini ada beberapa yang merupakan keganasan, tapi untuk Mbak Jebi, alhamdulillah dia bukan keganasan. Tapi ini bukan kanker kan, Dok? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, alhamdulillah ini bukan merupakan kanker, ini hanya benjolan jina aja. Namun beberapa dari benjolan jina ini memang ada yang berapa persen tuh ada yang keganasan berupa tumor ganas. Tapi untung alhamdulillah untuk yang Mbak Jebi ini setelah diperiksakan ternyata bukan keganasan. Alhamdulillah. Setelah melakukan MIBS, akhirnya aku dinyatakan sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas. Bagaimana keadaan Jebi? Baik, Ma. Mama cuman khawatir. Sudah 6 tahun lebih loh. Terapi hormonal pun sudah dilakukan. Tapi belum ada tanda-tanda kehamilan pada Jebi. Apa Jebi tidak mau mencoba cara yang lain? Maksud Mama? Tidak apa-apa sih, Riz. Mama cuma tidak mau terlalu berharap lebih pada seorang menantu. Jangan bicara seperti itu, Ma. Jebi sudah berjuang sekuat yang dia bisa. Mungkin ini belum waktunya. Tolong hargai Jebi. Tolong, Ma. Aku tamu semestinya mengharapkan pemberiannya untuk pelengkap cinta kita hingga nanti ada suaranya
ingatnya memenuhi rumah kita. Ini tentang karunia cinta. Dokter? Duduk aja, Sus. Duduk aja. Maaf dok, lupa saya. Dulu tuh baru sembuh. Nggak apa-apa, Sus. Ngomong-ngomong, gimana selama saya tinggal? Nggak ada masalah kan? Aman terkendali dong. Tapi dok, ada sedikit yang nggak aman. Apa itu? Hati saya dok. Mulai. Saya putus sama Ayang Beb. Ternyata ya dok, Ayang Beb saya itu udah punya istri. Dan dia nggak pernah kasih tahu saya. Saya tinggalin lah. Walaupun begini-begini, level saya itu bukan jadi seorang pelakor. Ya kan dok? Sabar ya. Tenang dok. Saya kuat kok. Lagian kamu percaya aja. Kenapa dok? Ngomong-ngomong soal pelakor, saya jadi khawatir, Sus. Ya, meskipun suami saya jauh dari kemungkinan itu, tapi dengan kondisi rumah tangga saya yang sudah 6 tahun menikah, belum punya anak, saya jadi khawatir aja. Gak boleh ngomong gitu dok. Omongan itu doa loh. Iya, nggak boleh ya. Duh, saya harus berusaha lebih keras lagi kalau gitu Betul, ya. kita harus lebih semangat dok. Sebentar ya, saya ada telepon. Bentar ya. Berbagai macam cara sudah saya coba, dok. Bahkan terapi hormonal pun sudah. Tapi selama 6 tahun ini hasilnya selalu nihil. Apa ada program lanjutan agar saya bisa cepat punya anak, dok? Jadi memang untuk kasus infertilitas yang Anda berdua alami saat ini memang sudah merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan program kehamilan yang lebih spesifik, seperti inseminasi misalnya. Kalau memang Anda berdua berkenan untuk melakukan program ini, kita bisa mulai untuk melakukannya dan Anda bisa kontrol pada saat haid hari ketiga. Oke, seperti yang kemarin kita akan lakukan USG transvaginal lagi ya, Mbak. Relax. Wah, alhamdulillah ada 4 sel telur yang matang, Mbak Jebi, dan kondisi rahimnya juga siap untuk jadikan tempat tinggal janin. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi untuk memecahkan sel telur agar bisa dibuahin. Siap ya Mbak Jebi? Iya, siap, dok. Terima kasih, dok. Alhamdulillah. Saya akan masukkan alat ya, Mbak Jebi. Relax ya. Gimana? Sakit? Enggak ya? Oke.
Sudah selesai Mbak Devi. Semoga ikhtiar kita berhasil ya. Amin. Iya, terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Bermain dengan mereka saja sudah membuatku bahagia. Apalagi melihat senyummu nanti, sayang. Bagaimana hasil inseminasi saya, Dok? Dari hasil USG memang didapatkan kantong kehamilan, tapi sayangnya hasil beta HCG tidak didapatkan kenaikan yang signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kehamilan ini tidak bisa berlanjut. Maafin aku ya, Mas. Nggak apa-apa sayang. Mama, silakan ini makannya. Impian semua orang tua menginginkan anaknya bahagia, bahagia utuh bersama buah hati di tengahnya. Maaf, Ma. Apa mungkin nanti sampai Mama menutup mata, Mama tidak pernah merasakan menimang seorang cucu? Atau panggilan nenek dari seorang anak yang membuat hatinya nenek tenang dengan mendengar celotehannya saja? Maaf, Ma. Tidak apa-apa, Jeb. Jebi sudah berusaha. Mungkin Mama yang kurang beruntung. Atau memang Jebi, Ma, yang kurang pantas. Ujung penantian kita, aku, kamu semestinya mendapatkan yang sepantasnya. Aku, kamu semestinya. Lama banget sih nggak jumpa. Kamu apa kabar? Bentar
bentar kita selfie dulu dong. Lama banget ya nggak jumpa. Ih, itu aku kurang bagus tahu. Mention ya ntar ya. Pasti. Sekali lagi. Lama banget loh. Cucok deh, kalian tuh sibuk banget ya kan? Bener. Maaf ya aku telat. Soalnya maklum lah ngurus anak. Tahu sendiri ribet banget pun. Rempong ya. Emang kalau udah punya anak itu everything tuh ribet banget. Bener banget. Dulu waktu dipikir-pikir waktu belum punya anak itu ya perjuangan gitu. Sekarang udah tahu punya anak pusingnya ya ampun, nggak ketolongan. Hus, nggak boleh gitu ah. Namanya anak itu adalah anugerah. Banyak loh yang kepengen punya anak, tapi masih belum dikasih kepercayaan. Iya, aku paham. Tapi kadang dia itu sering nangis, jerit-jerit. Itu yang bikin aku pusing. Namanya juga anak-anak, Mir. Kalau lagi tantrum wajar lah. Tantrum. Sok tahu kamu, Jeb. Lah kan JB dokter spesialis anak, ya pasti tahu lah. Tapi kan Jebi belum punya anak. Mana mungkin dia ngerasain jadi ibu. Mirna, jahat banget sih. Aku balik dulu ya. Kalian kan kelamaan datangnya. Aku ada urusan. JB! Tuh kan gara-gara kamu, Mir. JB jadi pulang. Mas, Iya sayang. duduk dulu mas. Maaf mas, sudah sekian kalinya aku membuat Mas Rizky kecewa. Kecewa? Aku belum bisa jadi istri yang sempurna seperti wanita lain di luar sana. Aku nggak utuh. Bahkan mungkin aku nggak pantas buat Mas Rizky. Cukup sayang. Harusnya keluarga ini utuh dengan buah hati di dalamnya. Tapi karena aku yang nggak sempurna, sampai detik ini semua itu cuma hanya jadi angan. Aku yakin Mas Rizky kecewa kan sama aku? Iya kan Mas? Jawab Mas! Jawab! Sayang. 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 Buka pintunya. Sayang. Sayang. Buka pintunya. Sayang. Mau kemana kamu sayang? Kemana? Ke tempat dimana orang-orang bisa nerima kekurangan aku. Ngomong apa kamu sayang? When I'm not expected anymore, it's time for me to go. Lingkungan, teman-temanku, bahkan mama mertuaku sendiri. Mungkin aku bukan orang yang diinginkan dalam keluargamu, Mas. Aku wanita yang gagal. Aku gak bisa bahagiain kamu karena aku gak bisa hamil. Aku kalah. Lepaskan aku, Mas. Aku menyerah. Sedihmu menjadi sedihku. Aku tulus menikahimu karena aku mau, bukan atas hal-hal lainnya. Sampai detik ini, aku masih milikmu dan selamanya pun selalu begitu. Akhirnya aku sadar, setiap dari kita diberikan tanggungan olehnya.
Tanggungan ini dapat berupa harta, barang, seseorang, dan berbagai hal lainnya. Aku percaya jika hal ini diberikan bukan semata atas keinginannya saja. Ada tanggung jawab dan kepercayaan yang juga diserahkan bersamanya. Mungkin aku belum dipercaya atau belum dianggap sanggup untuk menghidupi satu orang nyawa lainnya. Atau mungkin kekuranganku ini sebagai sebuah ujian yang memang sudah digariskan untuk terjadi pada kami. Karena kami sanggup untuk hidup tanpa adanya mereka. Bukankah ujian diberikan saat seorang makhluk mampu melewatinya? Saat suatu hal tak kita dapatkan, berhenti mengutuk dirimu seolah kau tak pantas untuk tersenyum dan bahagia. Berhenti membenci keadaan seolah tak ada lagi nikmat yang tersisa. Berhentilah merasa gagal. Ia memberikan nikmat tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kita hanya terfokus pada kurangnya saja. Mata ini harus melihat banyak hal agar sadar dengan keadaan sekitar. Aku bangkit dan mencoba menata semuanya kembali. Sejak saat itu, aku fokus menebar manfaat bagi sesama dan menjadi orang tua asuh untuk beberapa anak yatim yang aku biayai. Aku mencoba melupakan kekuranganku, tapi bukan tanpa usaha. Karena suamiku juga menyarankanku untuk tetap berkonsultasi pada dokter kandungan untuk kedua kalinya di Medicare dan menjalani lagi program inseminasi. Sayang, Ya, ini kan kamu sudah masuk hari ke-14. Apa kamu nggak mau cek? nggak usah dulu, Mas. Aku lebih bisa menikmati hidup, walaupun mereka bilang wanita seutuhnya adalah wanita yang bisa melahirkan. Bagiku, wanita seutuhnya adalah mereka yang sebanyak-banyaknya menebar manfaat bagi sesama. Dan aku telah membuktikannya sendiri. Ada apa sayang? Bagaimana hasil inseminasi istri saya, Dok? Dari evaluasi beberapa tes yang telah dilakukan, ternyata alhamdulillah, selamat Mbak Jebi, Mas Rizky, inseminasinya berhasil. Alhamdulillah. Mas, aku hamil. Dari dalam perut ini, kau akan lahir dan melihat dunia, nak. Semoga kau akan jadi anak yang berguna bagi orang di sekitarmu. Amin.